Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah qala fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah alaihi wasallama thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah qulifna minal a'mali ma nutiqu sholata wassiyama wal jihada wasyadaqata wa qad unzilat alaika hadhil ayah wala nutiquha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir falamma qtara ahal qaumu dhallat biha alsinatahum fa anzalallahu fi itriha amana rasulu bima unzila ilaih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir falamma fa'alu dzalika nasakhahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana wala tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina qala na'am rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin qala na'am rawahu Muslim. Jadi penjelasan dari hadis taat kepada Rasulullah itu adalah hadis ini menggambarkan kepatuhan para sahabat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran diturunkan atau mendengar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis itu yang pertama, kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Jadi kita sebagai umat manusia itu selalu patuh kepada Allah dan juga kepada Rasulullah tanpa ada suatu batasan. Yang kedua, kepatuhan dan ketaatan didasarkan kepada keimanan seseorang kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Yang ketiga, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan memberikan keringanan beban. Jadi tidak seperti beban yang diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat, kondisi para sahabat yang mematuhi hukum syara yang telah ditentukan. Jadi para sahabat itu selalu mematuhi hukum syara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sebuah perkataan yang masih dalam bentuk perkataan atau belum direalisasikan dalam bentuk perbuatan, itu sudah dihargai pahala kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sebuah perkataan itu adalah yang baik tanpa harus direalisasikan terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'ab qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah
Fabaina ana fil masjid jalisun id samitu rajulan yaqra'uha yukhalifun qiraati. Fakultu lahu man alamaka hadhihi surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu la tufarikni hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fakultu ya Rasulullah, in hadza khulafa qiraati fi suratil lati alamtani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'a ya Ubay. Faqara'atuha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsantu. Summa qala lirrajuli iqra'a faqara fakhalafa qiraati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsantu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, innahu anzilal Qur'anu ala sab'atin ahrufin kullu kunna safin kafin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah hadis yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan hadis bertanya dan menghargai perbedaan. Nah, dari hadis tadi dapat kita ambil suatu pelajaran atau kita ambil suatu pemahaman di mana dalam zaman Nabi terdapat sahabat yang ada suatu perbedaan pendapat. Perbedaannya ini dalam hal membaca Al-Quran. Padahal sahabat Ubay ini diajari Al-Quran oleh Nabi. Lalu pada suatu ketika di dalam masjid itu mendengar ada seorang yang membaca Al-Quran, namun berbeda dengan bacaannya. Kemudian mengajak seorang ini menghadap kepada Nabi. Kemudian sahabat ini menyampaikan apa unek-uneknya kepada Nabi bahwa ada perbedaan bacaan dalam membaca Al-Quran yang tadi, padahal sama-sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sahabat itu tadi oleh Nabi diminta untuk membaca ayat tersebut. Kemudian Nabi merespon baik terhadap bacaannya itu tadi. Kemudian Nabi juga menyuruh seorang yang berbeda menurut Ubay itu tadi membacanya. Kemudian responnya seperti apa? Ternyata Nabi pun juga memberikan respon baik kepada sahabat itu tadi atau seorang itu tadi. Kemudian Nabi bersabda bahwa Al-Quran itu turun terdapat beberapa huruf, 7 huruf, dan semua itu benar dan cukup. Maksudnya di sini Al-Quran itu diturunkan dalam beberapa bacaan, dan semua bacaan itu benar dan baik dan cukup. Nah, kemudian dari hadis ini tadi dapat ada dua poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bertanya. Jadi sahabat itu mau langsung bertanya kepada Nabi tentang suatu perbedaan yang belum ia mengerti. Yang kedua adalah menghargai perbedaan yang ada, yaitu perbedaan dalam hal membaca Al-Quran itu tadi. Nah, dari hadis itu tadi dapat kita ambil suatu pelajaran, yaitu apa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis itu.
Yang pertama adanya perlunya berguru ketika membaca Al-Quran. Yang kedua adalah perlunya kita guru dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah guru sebagai narasumber ketika kita mencari suatu ilmu. Yang selanjutnya adalah anjuran kepada seorang murid untuk senantiasa bertanya ketika mengalami suatu kesulitan atau mengalami suatu kebingungan atau belum paham terhadap suatu materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya adalah murid haruslah mempunyai sikap saling menghargai. Dalam hadis ini tadi adalah menghargai suatu perbedaan yang ada. Tujuannya untuk apa? Agar tali persaudaraan atau kesatuannya, tali persatuan dan kesatuannya atau tali persahabatannya agar senantiasa terjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa Abi Sa'idil Khudri anhuma syahida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla ila khafathum al malaikatu wa ghasiyathum ar-rahmatu wa nazalat alaihim asakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu akhrajaha Muslim. Wa fi rawiyatu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yataluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim asakinatu wa ghasiyathumur rahmatu wa khafathum al malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Terjemahan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa mereka menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dikepung oleh para malaikat. Mereka diliputi rahmat dan turunlah ketenangan atas mereka dan disebut-sebut Allah di depan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat bagi Muslim juga dari Abu Hurairah, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikepung para malaikat dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk malaikat di sisinya. Penjelasan atau syarah hadis. Hadis memberikan motivasi kepada umat Islam agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok atau bersama-sama sehingga mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya akan mendapatkan rahmat, ketenangan dan ketentraman serta sifat-sifat kebanggaan. Adapun 4 keuntungan orang yang berzikir bersama atau belajar bersama yang disebutkan dalam hadis di atas yaitu 1. Dikepung para malaikat, 2. Diliputi rahmat, 3. Diturunkan ketenangan, 4. Disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah orang yang belajar bersama, berdiskusi bersama, musyawarah dan berzikir bersama dijaga oleh para malaikat, mendapatkan rahmat dan ketenangan. Banyak kelebihan belajar bersama yang dapat dirasakan dalam pendidikan, minimal menambah kegairahan dalam pembelajaran. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mamathalu sahihil Qur'an kama salil ibil mu'aqalati in ahada alaiha wa amsakaha wa in adlaqaha dahabat. Muttafaqun. Penjelasan mengenai hadis tersebut adalah Rasulullah telah menegaskan perlunya kesungguhan dalam memelihara ilmu yang bersumber dari Al-Quran, yaitu dengan cara menghafal ayat-ayatnya. Al-Quran diturunkan
lalu disampaikan kepada sahabat untuk selalu diingat dan dihafal oleh umatnya. Rasulullah menyadari betapa sulitnya dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, terutama bagi umat yang tidak terbiasa dalam menghafalnya. Namun hal tersebut termasuk pekerjaan yang terpuji. Rasulullah menggambarkan innama mathalu shahidil Quran kama halil ibil mu'aqqalah, yang artinya sesungguhnya perumpamaan pemilik atau menguasai Al-Quran adalah seperti menguasai seekor unta yang terikat. Maksud pemilik Al-Quran di sini adalah pembaca mushaf Al-Quran atau disebut dengan seorang penghafal, yang diibaratkan seperti menguasai seekor unta. Kenapa unta dijadikan perumpamaan? Karena karakter binatang unta adalah binatang yang sangat cepat larinya. Dan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah yang pertama, dorongan sungguh-sungguh mencari ilmu dengan cara membaca, mencatat, atau menulis ilmu. Selanjutnya yang kedua, perintah membaca berulang-ulang kali agar tidak lupa. Dan ketiga, perintah menghafal Al-Quran dan ilmu dan larangan untuk melalaikannya. Selanjutnya, perawat Al-Quran dan ilmu itu sama dengan perawat unta. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hadis tentang tekun belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.